Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, selamat siang buat kita semua. Pertama mungkin izinkan saya memperkenalkan diri dulu kepada kita semua di ruangan yang berbahagia ini. Nama saya Adi Hartono, kebetulan saya ditugaskan dari Perindo ke JCT. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kami berterima kasih diberi kesempatan sekaligus memperkenalkan JCT. Dan tadi Pak Habib sudah menjelaskan tentang konsep secara nasional ya, digitalisasi platform ya Pak Habib ya. Dan sebenarnya Pak Febri ini ketua asosiasi kami. Mungkin kebalik urutannya Bu Moderator, karena Pak Febri mungkin akan melihat lebih makro ya, dari nasional makro. Mungkin kami yang di single entity ini mungkin seharusnya di urutan ketiga. Baik, terima kasih. Kita mulai saja. Silakan langsung. Ini nama kita. Jadi JCT ini adalah salah satu anak perusahaannya di Perindo Group ya, Bapak Ibu semua. Mungkin Bapak Ibu semua yang para praktisi logistik supply chain sudah familiar dengan kami di JCT. Kemudian bisa lanjut kita slide berikutnya. Nah, JCT ini sebenarnya adalah joint venture antara dua perusahaan besar. Pelindo, kebetulan kita di Pelindo Group sudah merger 2 tahun yang lalu. Kemarin 1 Oktober kita memperingati 2 tahun merger kami, Pak Habib, Pak Febri. Kita kemarin acaranya dikonsentrasikan di Medan. Dan sekarang Pelindo dengan skala bersatu 1, 2, 3, 4. Tadinya kita punya 4 Pelindo, sekarang sudah di merger. Kita menjadi BUMN terbesar ke-8 di Indonesia dari sisi aset. Kemudian juga partnernya adalah Hutchison Port. Mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu Hutchison. Ini adalah salah satu kontainer terminal operator yang salah satu yang terbesar di dunia. Mungkin pada saat ini tahun lalu di urutan kelima ya dalam mengelola pelabuhan. Nomor satunya mungkin sekarang PSD kurang lebih. Kita lanjut. Nah, ini adalah domain area kerjanya Hutchison. Ya, karena ini adalah partner kita. Hutchison itu ada di 52 pelabuhan, 25 negara, ada di home base-nya ada di Hong Kong. Ya. Kemudian mengelola spesialisasinya kontainer terminal. Jadi semua dikelola adalah kontainer terminal, ada di 25 negara. Kita lanjut, mungkin Pelindo. Nah, Pelindo kita tadi setelah 2 tahun yang lalu kita merger. Tadinya kita punya 4 Pelindo, 1, 2, 3, 4. Kita sudah merger. Sekarang kalau jumlah pelabuhannya Pak Febri itu kita nggak hafal lagi Pak. Ada 100 lebih pelabuhan yang Pelindo mengelola dari Sabang sampai Merauke, ada 100 lebih. Dan secara grup kita punya, mungkin sekarang sedang dikonsolidasikan, itu ada 57 total, ada anak perusahaan 7, mungkin ada sedikitnya Pak Habib, jadi ada 57. Dulu kami di Pelindo 2 hafal cabang sama nomor, sekarang sudah nggak hafal Pak Febri. Oke, lanjut silakan. Nah, ini kami ada di Tanjung Priok Bapak Ibu semua ya. Jadi ini adalah peta kita di Tanjung Priok. Ini adalah terminal operator kontainer yang ocean going, yang melaksanakan pelayanan kegiatan bongkar muat untuk yang bertujuan internasional. Kita punya 5 terminal yang ada di Tanjung Priok. Ada yang paling muda NP City One, ini paling muda, kira-kira tahun 2016. Adik kita ini mulai beroperasi, dan Koja dan JCT itu umurnya kurang lebih sama ya. Kemudian di sisi lebih barat ada TO3 dan MAM. Secara market share per Juli 23 ini memang JCT itu Bapak Ibu semua 42% untuk market share di Tanjung Priok khusus untuk kontainer ocean going. Kemudian nomor 2 ada di NP City One dan seterusnya. Karena memang kami di JCT ini sampai dengan saat ini Bapak Ibu semua kita memang memiliki kapasitas yang masih yang terbesar di Indonesia untuk single entity 1 terminal operator. Kita kapasitas kita sampai 2,8 juta. Dan tahun lalu kita melayani peti kemas Bapak Ibu semua itu kurang lebih 2,1 juta. Priok itu secara total antara 4,5 sampai 5 juta TEUs per tahunnya. Oke, kita lanjut. Nah,
kami ingin menjelaskan digitalisasi JCT Pak Habib. Tadi Pak Habib tadi sudah menjelaskan konsep NSW secara portal yang nasional ya Pak Habib ya. Nah ini kami ingin menjelaskan portal yang ada di JCT Pak Habib Bapak Ibu semua. Ya, jadi kalau nanti ada posisinya di manakah portalnya JCT ini ada di tempatnya Pak Habib, nah mungkin nanti Pak Habib yang menjelaskan. Nah, Bapak Ibu semua, perjalanan journey kami di digitalisasi itu dimulai tahun 2001. Jadi pada saat itu kita mulai menerapkan TOS, ya, Terminal Operating System di 2001, kemudian berjalan sampai dengan saat ini kita selalu berganti sistem. Pada prinsipnya ini adalah tadi Pak Habib bilang kalau pakai manual itu sulit sekarang. Jadi sudah digitalisasi. Ini adalah perjalanan journey kami dan kita berganti-ganti platform terminal operator kita 2001, kemudian kita berganti di 2000 AutoCAD tahun mana? 2000 sekitar 2015 atau 19 ya. 16 17 itu kami menjadi Engine, ya ini adalah produk TOS yang dari Hong Kong. Kemudian dalam perjalanan ada namanya TID, ya mungkin Bapak Ibu sudah familiar. TID ini adalah Truck ID. Itu 2012 kami perkenalkan. Kalau sekarang Bapak Ibu mungkin mengenal namanya STID, single, ya. Di depannya ada S. 2012 kami perkenalkan ini adalah untuk JCT dan Priok. Kemudian tahun yang lalu Priok itu sudah menggunakan satu Truck ID yang berlaku untuk semua terminal di Tanjung Priok. Itu kita sebut dengan single TID. Jadi berlaku di JCT, Koja, MPCT 1, kemudian TO3 dan MA. Ya, Bapak saya kira sudah familiar dengan itu semua. Dan terakhir mungkin kita tahun lalu memperkenalkan Truck Booking System. Jadi sifatnya ini, kenapa kita memperkenalkan ini Bapak Ibu semua, karena sebenarnya ingin mempermudah pelayanan kami kepada terutama kepada tracking, ya. Mungkin pada awal-awal kami mohon maaf pada saat mungkin Bapak Ibu yang menggunakan fasilitas ini mungkin beberapa kendala, dan pada saat ini ya kita tetap menerapkan ini dengan beberapa masa transisi, ya, sehingga tetap mempermudah bagi para pengguna jasa truk kita untuk bisa masuk ke JCT. Ini diterapkan di JCT dan Koja. Kita lanjut. Nah ini adalah prinsip yang tadi kurang lebih tadi Pak Habib sudah menjelaskan secara platform nasional itu ada port stay dan cargo stay ya Pak Habib ya. Nah ini dari sisi skala mikronya ini adalah kurang lebih sistem pola operasi kami dalam pelayanan peti kemas. Nah, kalau di tempat Pak Febri itu lebih rumit ya Pak ya, karena general cargo. Kalau peti kemas itu jauh lebih sederhana. Tapi sangat mengandalkan digitalisasi dalam operasi kami. Jadi Bapak Ibu semua kita bisa melihat kalau dari sisi yang atas sebelah kiri itu adalah mulai kita berencana untuk melayani kegiatan bongkar muat kapal dan yard planningnya. Jadi teman-teman yang di bagian planner itu merencanakan semuanya berdasarkan data informasi yang kami terima dari Bapak Ibu semua melalui shipping line. Kemudian kawan-kawan di planner dan CTTW itu control tower itu melaksanakan semua pekerjaan perencanaan sekaligus nanti pada saat sudah operasional itu kegiatan controlling monitoring untuk memastikan pelayanan yang kami berikan kepada shipping line maupun kepada cargo owner melalui trackingnya itu benar-benar memenuhi SLA SLB. Kami di Tanjung Priok bekerja itu punya SLA SLB yang diterapkan oleh PAOP pemerintah. Jadi setiap kami di terminal di Tanjung Priok kami punya satu SLA yang diterapkan oleh pemerintah. Misalnya berapa menit batas maksimal kami melayani truk Bapak Ibu semua dalam mengirim atau mengambil peti kemas dari tempat kami. Dan masing-masing terminal punya SLA SLG yang berbeda yang diterapkan oleh PAOP di Tanjung Priok. Kemudian di sana kami juga ada billing service. Billing itu kurang lebih tadi Pak Habib secara garis besar sudah menjelaskan. Pada saat ini kami billing service-nya itu sudah hampir 100% online ya Pak Habib ya, Pak Febri.
Dan kawan-kawan yang gunakan jasa kami ini tidak perlu harus secara fisik lagi datang ke tempat kami. Jadi cukup beberapa nanti fitur di slide selanjutnya itu sudah menggunakan platform lokal ini Pak Habib. Mungkin nanti kita perlu konsolidasi di atas ya Pak Habib itu nanti. Ya, jadi kita sudah menggunakan gate otomasi. Kawan-kawan nanti sudah masuk ke JCT maupun ke Koja karena kita punya join in gate itu sudah seperti melewati pintu tol, tinggal tapping. Ya, jadi tidak ada berkas-berkas seperti 10-15 tahun yang lalu. Kemudian di YAT juga kami menggunakan sistem dan juga di SIP operationnya. Kita lanjut. Nah, ini kami ingin memperkenalkan yang AutoGate ya. Ini adalah gambar dari join in gate kami di Koja dan di JCT ya. Jadi kami memiliki join in gate antara Koja dan JCT. Kita lanjut. Nah, ini adalah kawan-kawan semua, mungkin teman-teman yang mungkin 15 tahun lalu atau 20 tahun lalu ke JCT, ini adalah di gambar sebelah kiri yang warna orange. Pada saat itu masih kita mempunyai petugas di dalam sana dan masih pakai kertas. Mungkin olehannya Pak Habib juga ada di situ gitu. Sama-sama kita stempel basah di situ dikit ya Pak Habib ya. Nah, sekarang udah nggak ada lagi teman-teman. Jadi semuanya kita sudah menggunakan TID, etiket, dan semua transaksi sudah di billing yang tadi sudah secara digital. Dan kita saat ini kalau para sopir truk kita masuk ke JCT ataupun Koja itu cuma bawa dua. Yang pertama SDID, kartu ID-nya truk itu sendiri. Kemudian kita sebut etiket, ya, kartu ekspor ya. Etiket ini adalah perwakilan bahwa semua transaksi transaksi untuk ke terminal sudah selesai semua. Jadi tinggal ngetap aja. Etiket ini nanti dalam bentuk barcode. Nah, mungkin kedepannya nanti kita bisa asosiasikan Pak Habib antara SDID dengan etiket. Jadi para sopir truk kita hanya bawa satu saja SDID yang dalamnya sudah ada data etiketnya. Mungkin nanti selanjutnya kita ke arah sana untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan di gate kita. Kita lanjut. Nah, kawan-kawan Bapak Ibu semua, itu tadi pelayanan yang sudah otomatis tadi, yang sebelah kanan, yang warna biru, itu hanya sekitar 6-7 detik maksimal Pak Febri. Jadi udah seperti masuk jalan tol, plek, udah masuk. Ketika kita punya masalah, itu nanti kita tetap boleh masuk. Kemudian nanti kita punya satu area, buffer area untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang timbul. Dan kita melaksanakan itu semuanya hampir tidak ada personal yang kontak person di sana. Nah, ini perjalanan billing system kita di JCT mulai dari tahun 2000 sampai sekarang. Nah, ini mungkin dulu kita pakai paper ya, tahun 2000, 20 tahun yang lalu itu tadi kolehannya Pak Habib sama kami ada di billing itu, ada di hanggar ya Pak Habib ya. Nah, sekarang tahun 2012 kita memperkenalkan AutoGate, ada TID, kemudian ada etiket. Dalam perjalanannya kita menyiapkan beberapa alat yang mempermudah kawan-kawan semua dalam melakukan transaksi di JCT. Mulai dari kita membuat kios di tahun 2015, ini sifatnya self-service, hampir mirip dengan ATM. Kemudian ada terakhir kita bikin platform Pak, ini platform kami nih Pak Habib Jibos ya. Jibos itu platformnya JCT untuk financing ya. Jadi itu mungkin kita lanjut. Nah, ini terakhir platform ini Pak Habib. Yang ini tadi Pak Habib sudah cerita banyak masalah billing dan financing. Jadi adalah platform skala kecil kami di JCT Pak Habib. Nah, mungkin nanti ada yang bertanya, ini posisinya di tempatnya Pak Habib ada di mana? Nah, pada saat ini kami masih berusaha untuk sinkronisasi ya Pak Habib ya. Nah, Bapak Ibu semua, karena JCT ini adalah bagian dari Blindo Group, jadi kami nanti konsolidasinya ke Blindo Pak Habib. Nah, nanti mungkin rencananya Blindo punya portal di tempatnya Pak Habib.
Kemudian kami akan get access-nya itu adalah Pelindo, portal Pelindo. Mungkin baru nanti bisa masuk ke pintu-pintu yang lebih mikro ya Pak Habib ya. Jadi ini mungkin sudah familiar ya buat kita semua. Jadi transaksinya hampir sama semua. Jadi kita berharap bertransaksi di JCT itu semudah kita pada saat kita beli online. Nah itu yang impian kami. Jadi kita sudah banyak fitur mulai dari web, kemudian ada pakai mobile ya. Jadi kita bisa pakai gadget dan seterusnya. Saya kira gini ya, mungkin ada slide terakhir. Oke. Ini utilisasi Pak Habib. Pak Habib ini adalah utilisasi billing kami, jadi hampir 100% lah ya, mungkin ada 1-2% saja. Impor itu sudah tidak ada lagi kontak fisik di terminal. Jadi semuanya sudah kawan-kawan pengguna jasa kita sudah bisa melakukan transaksi melalui web maupun melalui gadget ya, itu sudah dilakukan. Kalau ekspor mungkin ada beberapa kendala ya, masalah pertukaran data Pak Habib yang mungkin dalam waktu dekat kita bisa menyelesaikan sehingga utilisasi penggunaan digital kita mungkin sedikit lebih rendah dibandingkan impor. Tapi kita berharap semua kendala bisa kita selesaikan Pak Habib ya Pak Habib. Oke, saya kira itu ya. Ada slide terakhir lagi. Nah ini yang mungkin manfaatnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Habib secara garis besar. Yang paling penting bagi kami transparansi, efisiensi, akurasi, kemudian juga meningkatkan tadi mengurangi port stay, cargo stay juga kita turunkan ya Pak Habib ya. Pak Habib sudah mengeluarkan SPPB udah jauh sebelum stacking udah keluar ya. Udah bisa gitu. Nah paling penting bagi kami semua on top of that itu adalah kami akan maksimal untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada Bapak Ibu semua selaku pengguna jasa kami. Pas seperti tadi Pak Habib bilang di portal NIC. Saya kira itu ya. Terima kasih Ibu Moderator. Nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Ya, terima kasih Bapak Andi Antono, Direktur Utama dari JICT. Kita berikan aplaus.